Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita atau kisah yang barangkali sangat sering kita dengar sejak kita kecil. Dan yang menarik, ternyata kisah ini adalah kisah yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab hadis mereka yang sahih. Kisah itu adalah kisah dua orang perempuan yang hidup di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dua orang perempuan yang bersahabat, sama-sama melahirkan anak yang jarak usianya tidak jauh berbeda. Pada salah satu kesempatan keduanya melakukan perjalanan. Karena ada yang dibicarakan atau yang dikerjakan, kedua anaknya diletakkan di tempat yang sama. Namun yang namanya takdir tidak ada yang bisa memprediksi. Salah satu anaknya dimakan oleh serigala. Kemudian ketika mereka berdua balik, mereka kaget. Hanya satu orang bayi, satu orang anak yang ditemukan. Maka keduanya saling klaim kalau yang dimakan oleh serigala adalah anak dari temannya, yang tinggal adalah anaknya. Maka keduanya datang melapor kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka diceritakanlah oleh keduanya. Kemudian diputuskan oleh Nabi Daud kalau anak yang tinggal adalah milik dari perempuan yang lebih tua. Maka selesai perkara, kedua perempuan ini ingin keluar dari tempat persidangan. Namun itu disaksikan oleh Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Tunggu dulu, jangan ada di antara kalian yang keluar. Maka Nabi Sulaiman minta agar dibawakan sebuah pedang kepada beliau. Kata Nabi Sulaiman, saya akan gunakan pedang ini untuk membagi dua bayi ini, karena lebih adil seperti itu. Karena tidak jelas ini anak siapa, anak yang perempuan yang masih muda atau anak perempuan yang sudah tua. Yang lebih adil keduanya dibagi. Mendengar itu, perempuan yang lebih kecil, yang anak ini bukan diputuskan untuk beliau, mengatakan jangan dibagi, katanya. Daripada dibagi, biarkan saja anak ini milik teman sayang yang lebih tua. Maka kata Nabi Sulaiman, anak ini berarti punya engkau yang lebih muda, bukan punya engkau yang lebih tua. Karena pasti tidak ada seorang ibu pun yang tega anaknya dibagi dua. Tidak akan ada seorang ibu pun yang rela anaknya akan dibunuh. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pelajaran yang pertama, bahwa Allah melebihkan sebahagian nabi atas sebahagian nabi yang lain. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, tepat di ayat pertama juz ketiga. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Para rasul itu, kata Allah, kami lebihkan sebahagian yang lain atas sebahagian yang lain. Di antara nabi dan rasul ada yang Allah berbicara langsung dengan mereka. Nah, dari ayat ini sangat jelas bagi kita bahwa standar atau kedudukan para nabi dan rasul itu tidak sama semuanya, tapi berbeda, berlevel dan bertingkat. Secara umum, secara keseluruhan, di antara nabi dan rasul yang paling mulia adalah rasul ulul azmi yang jumlahnya 5 orang. Ini disepakati bersama. Dari sekian banyak nabi dan rasul, yang paling tinggi dan yang paling mulia kedudukannya adalah rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Meskipun nanti dalam kenyataan rasul dan nabi yang bukan ulul azmi, Allah berikan beberapa kelebihan yang tidak diberikan kepada rasul ulul azmi. Ini terjadi. Nabi dan rasul yang bukan ulul azmi, Allah berikan beberapa kelebihan. Kelebihan ini punya mereka, dan itu Allah tidak berikan kepada rasul ulul azmi. Meskipun seperti itu realitanya, tetap saja yang paling mulia adalah rasul ulul azmi. Meskipun mereka tidak punya
apa yang dimiliki oleh yang bukan ulul azmi. Kita berikan contoh yang sederhana. Nabi Musa alaihi salam beliau semasa dengan Nabi Harun. Nabi Musa adalah Rasul ulul azmi, sedangkan Nabi Harun bukan Rasul ulul azmi. Nabi Harun punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu kefasihan dalam berbicara, pintar berbicara. Ini diakui langsung oleh Nabi Musa ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau bisa saudara saya Harun ikut juga bersama saya, karena dari segi berbicara Harun lebih fasih daripada saya, lebih lancar, lebih pintar ngomongnya daripada saya." Ada kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Meskipun demikian, tetap saja Nabi Musa sebagai Rasulul Azmi lebih mulia daripada Nabi Harun. Kita kasih contoh yang lain. Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang kaya raya, yang punya kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaan Nabi Sulaiman tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum beliau, juga tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang datang setelah beliau. Kita bandingkan Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya kekayaan, beliau fakir, beliau miskin, kemudian juga tidak memiliki kekuasaan. Nabi Sulaiman punya kekuasaan yang besar, tapi secara kedudukan Nabi Isa adalah seorang Rasul ulul azmi. Maka Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Sulaiman, meskipun Nabi Isa tidak punya kekayaan seperti Nabi Sulaiman, meskipun Nabi Isa tidak punya kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kita lihat lagi Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud beliau punya kelebihan, besi itu jadi lunak di tangan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak punya kelebihan seperti Nabi Daud. Kita lihat dalam perang Uhud, beliau terkena besi, beliau terkena pedang sampai kepala beliau luka. Meskipun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad seorang Rasul ulul azmi. Nabi Muhammad tidak bisa melunakkan besi. Nabi Daud bisa, tetapi kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul ulul azmi lebih mulia daripada Nabi Daud alaihi salam. Karena kelebihan keunggulan itu bukan dilihat pada satu sisi, tapi dilihat secara keseluruhan, secara akumulatif. Maka Rasul ulul azmi lebih mulia dari rasul-rasul yang lain. Kalau kita lihat pada generasi sahabat juga seperti itu. Sahabat Khalid bin Walid misalnya, beliau punya kelebihan, sangat hebat, sangat ahli dalam strategi perang, tidak pernah kalah. Beliau unggul daripada Sayyidina Abu Bakar dalam hal strategi perang. Tapi Sayyidina Abu Bakar jauh lebih mulia daripada Sayyidina Khalid bin Walid, meskipun Khalid sangat hebat dalam hal strategi perang. Sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat yang pakar dalam masalah Al-Quran, bacaan Al-Qurannya lebih hebat daripada Umar. Tetapi secara keseluruhan Umar lebih mulia, lebih hebat daripada Ubay bin Ka'ab, karena ada kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh Umar. Sahabat Muaz bin Jabal, beliau seorang sahabat yang ahli dalam masalah halal dan haram, lebih hebat daripada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman lebih mulia, lebih hebat daripada Muaz bin Jabal, karena punya kelebihan-kelebihan lain secara keseluruhan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kelebihan kepada sebahagian yang tidak dimiliki oleh sebahagian yang lain. Dan kalau kita lihat dalam kisah tadi, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah kecerdasan, kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ketika kita mengatakan Nabi Sulaiman bijak, kita tidak boleh mengatakan Nabi Daud tidak bijak, Nabi Daud salah dalam memutuskan, tidak. Karena kedua-duanya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman, dan kedua-duanya Sulaiman dan Daud diberikan ilmu dan kebijaksanaan, kata Allah. Nabi Daud dalam memutuskan tadi tidak ada sengaja ingin menyalahkan, tidak ada sengaja berpihak kepada perempuan yang lebih tua. Bisa jadi kenapa diputuskan oleh Nabi Daud anak itu untuk perempuan yang lebih tua? Bisa jadi karena perempuan yang lebih tua lebih pintar berbicara,
lebih bisa meyakinkan, sehingga diputuskan oleh Nabi Daud anak itu untuk perempuan yang lebih tua. Tapi sengaja salah tidak. Nah, di sini kita melihat tadi kelebihan Nabi Sulaiman. Allah berikan kebijaksanaan, Allah berikan kemampuan yang hebat dalam memutuskan suatu perkara. Kalau kita baca lagi dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hebatnya Nabi Sulaiman dalam memutuskan perkara yang sulit. Salah satunya adalah yang diabadikan dalam surat Al-Anbiya. Ketika ada pemilik kambing, ada pemilik kebun. Pemilik kambing karena lalai menjaga kambingnya masuk ke kebun seseorang, dirusak, dimakan tanaman yang ada di kebun. Keduanya datang melapor kepada Nabi Daud. Kata Nabi Daud, wahai pemilik kambing, engkau serahkan kambing engkau kepada pemilik kebun karena sudah merusak kebun. Dan ketika itu ditanyakan kepada Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman punya pendapat yang tidak sama dengan Nabi Daud. Apa kata Nabi Sulaiman? Bukan seperti itu wahai ayah, katanya. Lalu bagaimana kata Nabi Daud? Kata Nabi Sulaiman, pemilik kebun untuk sementara memegang kambing, dia bisa memerah susu, dia bisa melakukan apapun dengan kambingnya. Sementara itu pemilik kambing memperbaiki kebun yang dirusak oleh kambingnya, diperbaiki sampai selesai. Ketika kebun ini sudah selesai, sudah kembali seperti semula, kambing ini dikembalikan lagi kepada pemilik kambing. Bukan kambing menjadi kambing bukan jadi milik orang yang punya kebun selama-lamanya. Dan itu dipuji oleh Al-Quran. Dipahamkanlah perkara itu kepada Nabi Sulaiman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah diantara kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian kita. Diberikan pemahaman terhadap sesuatu yang lain sementara tidak paham. Maka kalau kita lihat dalam mazhab fikih, kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab fikih? Asalnya di sana. Ada yang Allah pahamkan masalah ini, ada yang Allah tidak pahamkan dalam masalah tersebut. Maka perbedaan ini sebetulnya hal yang wajar, karena ini ruang ijtihad. Maka kita lihat para ulama kita, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad, tapi tetap punya rasa hormat kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad punya pendapat yang tidak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad tetap memiliki rasa hormat kepada Imam Syafi'i. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.